Sobat IG, kita masih terhubung dengan narasumber. Belum muncul kan? Apa? Belum nongol di IG. Di ini di atasnya kan nggak muncul ya? Di Iya, Instastory kan? bukan di apa namanya? Iya di Instastory. Kan aneh live tuh. Oh iya, Ente klik. coba, coba dicari Ah, ah. sebentar ya. Ya. Ya, oke kok. Salam. Baik, Om Gani. Suara Assalamualaikum. saya, Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Jelas. Suara Oke, jelas jelas. Suara ente juga jelas kok. Kita mulai aja ya. boleh, boleh, boleh. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, Bapak Ibu, Sobat IG semua. Seperti biasa, Ngobras selalu muncul di sore hari 15.30 hingga 16.30. Selalu mengambil tema dan topik yang berbeda karena narasumber juga selalu berbeda. Nah, yang perlu diketahui Bapak Ibu Sobat IG adalah bahwa Ngobras ini setelah saya coba ciptakan ya, coba buat sebagai alternatif tontonan di era PSBB ya. Apalagi di Ramadan ini kan kita berpikir apa ya yang bisa kita kasih ke orang lain gitu. Nah, saya yang notabene punya background trainer merasa apa ya PSBB ini jangan sampai mati gaya gitu ya. Akhirnya saya merasa oh ya sudahlah mungkin bisa sharing ilmu gitu. Tapi saya merasa nggak bisa sendiri ya, saya harus merangkul teman-teman narasumber yang punya apa ya, punya kompetensi menarik ya. Karena tagline Ngobras ini punya semboyan, punya tagline inspiring people ya. Gimana kita atau acara ini dengan menghadirkan narasumber tentunya dengan tema dan topik yang unik akhirnya bisa menginspirasi banyak orang ya. Nah, sore hari ini saya mengambil tema yang belum ada sama sekali di episode-episode Ngobras sebelumnya, yaitu penting gak sih karir itu ya. Nah, sebagai narasumber sore hari ini sobat saya ini ketika kuliah ya, memang beliau sibuk banget tapi alhamdulillah ya bisa menyempatkan waktu ya. Ini orang super sibuk gitu ya, jadi sekalinya bisa saya bersyukur sekali gitu ya. Beliau adalah Abdul Ghani ya, yang notabene sekarang masih
sebelumnya mohon maaf gitu ya, latar belakang lulus dari D3 Politek UI, kemudian meneruskan strata 1 juga di alma mater yang sama. Beliau juga pernah berkarir di Napoli ya, PT Napoli. Kemudian sekarang beliau berkarir di Toyota Motor Manufaktur Indonesia di bagian Government Regulation and Compliance ya. Assalamualaikum Om Gani. Waalaikumsalam. Ya Allah. Makin keren, makin keren. Terima kasih ya. Waktunya yang mendadak, tapi akhirnya bisa begitu ya. Walaupun diskusinya juga cukup panjang lebar mengenai tema apa begitu ya. Ya anyway, itu semua saya pikir itu proses, tapi yang penting hari ini sudah ada di depan layar IG. Saya bersyukur ya bisa ditemani Om Gani ini ya. Nah, Om Gani sebelum kita masuk ke tema Om, bisa nggak cerita sedikit gitu ya, selepas SMA, kemudian kuliah di mana, jurusan apa, kemudian sampai akhirnya berkarir di sekarang, tapi saya nggak bahas karir Om Gani secara dalam, kita akan bahas tentang karir ya, sampai akhirnya memutuskan, sampai akhirnya bidang yang diguliti sekarang, apakah relevan nggak sih dengan latar belakang pendidikan dulu gitu loh ya. Silakan Om Gani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi. ngobrol-ngobrol santai sama ini Mas Pri ini mentor saya, ini teman sekamar saya sebenarnya. Iya. Waktu di kukusan dulu ya di Poltek ya, Masya Allah. Iya. Banyak memori kita ya. Sekamar. Oke. UI jurusan teknik mesin. Iya. Oke. 98 kita lulus ya. Tahun 98 kan zamannya kerusuhan, cari kerja juga susah. Iya. Kakak kita cari kerja, terus ada teman saya tuh teriak Maligaya bergabung. Iya. Terus kita ya Poltek dulu ya, tapi yang sore saya sering bareng pulang. Terus lepas itu saya kerja di Napoli, itu pabrik kunci ya, pabrik kunci rumah, terus kunci-kunci yang kecil juga, laci juga, terus kurang lebih 11 bulan di situ. Terus ada kesempatan PT Toyota Motor Manufaktur Indonesia membuka lowongan, terus saya ikut. Nah di situ saya pindah gitu kan, cuman ketika diwawancara itu ada pergulatan sebenarnya, ada pergulatan di hati. Kenapa? Karena waktu diwawancara itu saya kan tanya ke yang wawancara, ini saya kira-kira masuknya bagian apa gitu. Kebetulan yang wawancara itu lulusan ITB. Pak Toto namanya. Terus memang bagian ekspor impor gitu. Terus wah, saya dulu kuliahnya teknik mesin nih, kira-kira nyambung apa enggak gitu. Terus dia bilang sama saya, meyakinkan bahwa saya juga lulusan ITB gitu. Saya di sini ekspor impor gitu. Menurut dia, nanti yang kita pengen gali dari kamu tuh bukan semua tentang mesin, tapi justru logika berpikirnya anak teknik, kata dia gitu. Kira-kira kurang lebih gitulah, meyakinkan saya. Udah ikut gabung ini gitu. Ya qadarullah gitu ya, karena memang pada saat itu juga kerja juga lagi susah kan. Ya udah kita ikutin aja gitu. Kita ikutin aja. Masuk, alhamdulillah gitu. Waktu awal masuk juga saya kaget gitu. Kebetulan saya masuk ke ruangan, di mana di ruangan itu kan belum ada yang diajak ngobrol ya. Adanya orang angkat telepon, ngobrol gitu segala macam di telepon. Semuanya pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Wah, keder juga nih. Gimana nih nanti saya nih kalau pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya belum lancar ya. Semua ngomong bahasa Inggris gitu. Ngobrol bahasa Inggris. Bukan ke kita sih ngobrolnya, pakai bahasa Indonesia. Cuman di telepon itu bahasa Inggris. Dan memang benar gitu. Pas ngangkat telepon, ya dapat teleponnya dari Singapura, dari semua negara-negara lah yang kita ekspor gitu.
Iya. Nah itu kita, di situ saya merasa tertantang gitu. Wah, bisa nggak kira-kira nih saya di sini gitu, betah nggak, kerasan nggak gitu kan? Kira-kira karir saya sampai berapa lama gitu di sini gitu. Oke. Nah itu di situ yang pertama ya tentu saya belajar bahasa Inggris lagi, belajar bahasa Inggris Oke. lagi, gitu ya. Belajar bahasa Inggris itu dulu sempet sampai datangin orang ke rumah gitu ya. Itu ada tetangga sih, tetangga itu dia lulusan IKIP, dia jago bahasa Inggris gitu. Oke. Eh, bahasa Inggris untuk apa ngobrol lah gitu. Ya, Itu kayak saya belajar conversation gitu ya. conversation. Terus ini apa komputer juga dulu tuh komputer yang dipakai apa sih gitu. Itu yang dipakai Excel. Saya juga belajar Excel, beli buku Excel gitu. Artinya Oke. sebenarnya di mana aja kita berada kalau kita mau belajar bisa gitu lah. Kurang lebih gitu sih. Oke. Awalnya sih begitu. Oke, oke. Nah, Om Gani 11 bulan di Napoli itu pas masuk di Toyota itu tahun berapa, Om? Itu di Toyota masuk tahun 2000. Berarti di Napoli itu tahun 99. 2000. Oke, 2000 sampai hari ini ya. Sampai hari ini ya. Berarti kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Persis bulan Mei. Mei. Bulan Mei Mei. itu Oh, saya persis 20 tahun ya. Oke. Nah, masih ingat nggak dari pertama kali masuk sampai hari ini udah terjun ke bagian atau bahkan section divisi apa aja sih? oh, udah lama juga tuh ya kita pindah-pindah. Pertama saya ekspor impor megangin bisnis administrasi. Bisnis Oke. administration itu kerjaannya itu kurang lebih kan kita ekspor impor. Saya Iya. menghitung harga FOB. Jadi tahu tuh yang namanya Incoterms 2000 mulai dari Oke. FOB, CNF, CNF segala macam gitu. Cara menghitungnya gimana? Saya belajar. Terus kemudian eh, habis itu pindah ke bagian project. Bagian Oke. project pindah lagi ke packing engineering. Packing engineering itu Packing engineering. sudah Oke. jadi di situ masih di bawah PCD, packing engineering itu kita kayak di pabrik gitulah. Jadi waktu mau ekspor kan kita Oke. harus mempacking kan. Nah, packingnya itu bagaimana supaya caranya barang itu disampai di sana dengan selamat ya. Kalau kita ekspor mobil, komponen mobil selamatnya itu ya nggak karatan, nggak penyok, nggak baret gitu, kayak gitu. Terus setelah itu pindah lagi tuh. Setelah packing engineering, saya pindah lagi, balik lagi ke project, terus pegang dokumen export operation, terus juga pegang dokumen lagi import operation, terus akhirnya sekarang pindah ke bagian regulasi gitu. Oke. Regulasi Nah, bidangnya audit gitu. oke. Nah, Om Gani dari 20 tahun berkarir kan cukup banyak ya di rotasi mutasi gitu ya. Paling lama di bagian mana dari tempat yang tadi muter-muter itu? Paling lama ya. Iya, Paling masih ingat lama nggak? yang lumayan lama tuh sebenarnya di mungkin packing engineering ya. Di packing engineering lumayan Di lama, terus packing engineering. di import operation juga lumayan lama. Oke. Yang paling lama packing engineering. Kayaknya di packing engineering lumayan lama. Oke. Berapa tahun masih ingat? Berapa ya? Mungkin 5 tahun apa 4 tahun gitu. 5 atau 4 tahun. Oke. Selebihnya di bawah itu tentunya ya. Ya, Oke. lebih juga. Nah, pertanyaan saya tadi untuk menegaskan ke sobat IG dan FB, ini Om Gani, saya juga sudah 4 episode terakhir ya. Episode terakhir sampai hari ini maksud saya 4 kali baru saya tes FB Live juga. Sebelumnya hanya IG Live. Jadi buat teman-teman yang nggak punya akses atau akun ke Instagram, mereka juga bisa akses di Facebook Om Gani. Ini beberapa teman-teman juga sudah ada yang nonton ya, gitu. Nah, Hmm. maksud saya gini, sebelum kita bicara karir, tolong dipertegas lagi bahwa apakah latar belakang pendidikan Om Gani
sesuai dengan karir yang sedang ditempuh saat ini? Sama sekali enggak ya. Oh enggak Eh, ya, iya, mesin. enggak. Sama Tapi lah waktu kayak dia kita. yang ekonominya gimana? Ekonomi agak nyambung lah, ekonomi agak nyambung. Enggaknya. Makanya saya waktu itu pilih ekonomi karena ngikutin ngikutin kerjaan gitu. Oke, artinya based on karir, akhirnya nerusin di S1 ekonomi gitu ya. Tuh. Oke, oke. Ini luar biasa Om Gani, saya ngerasa nggak salah untuk meminta sobat saya ini jadi narasumber tentang karir. Kenapa? Karena saya juga memperhatikan karir beliau yang cukup loyal ya di Toyota. Karena hampir 20 tahun saya pikir di perusahaan yang sama ini luar biasa. Saya Om Gani sampai hari ini sepertinya kalau nggak 5, 7 company. Nah, alhamdulillah. Sampai akhirnya sekarang sebagai konsultan ini luar biasa pergolakannya juga ya. Nah, tapi menariknya gini Om Gani, bisa nggak ya langsung kita masuk ke mulai mulai tajam ke tema ya. Apa sih sebenarnya definisi karir di mata Om Gani gitu loh? Nah, gitu. Kalau karir ya, setiap orang sebenarnya kan pasti ingin kalau kalau di kelas tuh pengen naik kelas lah gitu. Di karir juga Ya, pengen naik kelas gitu kan. Itu udah suatu yang lazim lah. Jadi kalau dibilang penting ya penting gitu. Semua orang pengen naik ke grade yang lebih tinggi. Kalau kalau secara kasar pengen uang yang lebih banyak lah gitu kan. oke. Pengen kenyamanan yang lebih nyaman gitu. Tapi memang Oke. karir ini apa namanya eh, kalau dibilang susah nggak susah, kalau dibilang gampang juga nggak gampang juga gitu. Jadi tergantung kitanya juga. Saya sebenarnya beberapa kali sempat apa namanya ditawarin pindah gitu. Cuman dengan banyak pertimbangan akhirnya saya masih tetap di sini di Toyota ya eh, karena bukan karena karirnya cepat atau apa gitu. Karir saya sebenarnya stabil. Kalau boleh dibilang nggak cepat juga, nggak lambat juga gitu. Kalau misalnya Oke. di, di- diadu dengan teman seangkatan, saya tidak paling bawah, jadi juga bukan paling atas gitu, kurang lebih gitu. Ya, Nah, ya, ya. saya Oke. menarik di sini adalah kenapa saya misalnya masih tetap bertahan gitu ya. Ya mungkin karena itu, karena nyamannya tuh kalau di Toyota itu kan dia apa belajar gitu. Ada belajarnya gitu. Ini yang menarik sih sebenarnya. Saya sebenarnya Oke. suka belajar gitu. Kalau misalnya nggak belajar, mau dimanapun kita udah tinggi nggak belajar, saya nggak suka gitu. Nah di sini kan Oke. ada Oke. training, ada belajar, ada ketemu orang-orang yang menarik gitu. Itu yang saya suka Ya. sih. Jadi Oke. banyak orang-orang yang sebenarnya nggak sepemahaman dengan kita gitu, nggak sama dengan kita gitu ya. Berbeda keyakinan, berbeda pengetahuan, berbeda ilmu, berbeda latar belakang. Ini justru yang menarik menurut saya gitu. Karena Oke. kita jadi lebih luas, lebih luas pengetahuannya, lebih wise, lebih bijaksana gitu. Dan kita Ya. melihat karir itu jadi seperti apa ya? Ya kebetulan ya, alhamdulillah saya juga karirnya nggak mandek, jadi tenang-tenang aja gitu. Mungkin Oke. kalau yang karir Ya, ya. itu pasti Ya. pengen pindah lah gitu. Sebenarnya ada Ya, beberapa oke. perusahaan otomotif lain yang hire kita juga gitu. Ya gimana ya? Ya, ya, Susah ya. sih. Oke, paham, paham, paham. Iya. Nah, Om Gani, saya juga dalam perjalanan karir pernah gitu ya merasakan ada di bagian SDM dan pernah juga diamanahin memegang bagian SDM. Ya. Nah, Hmm. waktu itu saya belajar ini juga sama dengan Om Gani pergolakan yang jauh dari ranah engineering, tapi paling tidak ranah teknikal saya pernah pernah juga mengalami begitu. Tapi akhirnya saya terpeleset di sistem termasuk di SDM atau di HRD. Nah, waktu itu saya belajar gini, salah satu indikator perusahaan yang bagus, ini salah satunya Om Gani ya, dia Hmm. punya karir mapping yang jelas, pemetaan Hmm. karir karyawan yang jelas. Ya, karena Betul. kalau sudah ngomong karir mapping, di dalamnya pasti ada yang disebut salary structure. Jadi pemetaan Hmm. karir yang bagus pasti ada struktur gaji, ya karena ini kaitannya erat tentang apa karir mapping seseorang. Artinya gini, orang ini sudah 3 tahun, 4 tahun ini mau ngapain? Apakah rotasi, mutasi di situ mulu? Kalaupun naik, dia pantas kemana? Remunerasi yang didapat berapa dan seterusnya gitu ya. Artinya ini satu paket. Nah,
apakah ya mengenai karir mapping ataupun salary structure yang jelas itu yang juga ada di Toyota yang akhirnya menjadikan indikator atau apa alasan Om Gani jadi bisa stay sampai 20 tahun begitu. Dulu saya pernah ini ya, pernah ada temen kebetulan orang Chinese gitu ya, cuman kita bergaul baik di atasan saya. Saya pernah ngobrol sama dia gitu, dia bilang lu sebenarnya bisa jadi konsultan, kata dia gitu. Dia akhirnya pindah ke konsultan ya, setelah pindah ke Amerika, kuliah ke Amerika, terus jadi konsultan. Dia bilang itu sebenarnya bisa gitu, dengan kemampuan seperti ini dan seperti itu. Cuman pilihannya adalah kalau jadi konsultan itu waktu lo habis di kerjaan gitu, waktu lo sampai malam di kantor segala macam gitu. Atau lo mau di sini aja. Kalau di sini tuh lo bisa tetap belajar, bisa kerja, terus lo bisa main gitu, lo suka ngaji ya lo ngaji, lo suka main tenis meja, main sepak bola, main futsal, bisa gitu di sini. Itu pilihan lo lebih bahagia di mana gitu. Nah itu yang tertanam sama saya juga tuh di situ. Oh iya benar juga ya, waktu dulu saya pernah, waktu pas di awal masuk itu ketemu sama dia, saya pernah kerja sampai malam-malam, sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi gitu. Ngerjain habis gitu kan. Kerjain terus dapat nilai bagus terus. 3 tahun berturut-turut saya nilainya tinggi. Langsung naik kelas gitu. Nah, mau kayak gitu atau hanya kita kerja tapi nikmatin hidup juga gitu. Gitu sebenarnya di situ pilihannya gitu. Nah saya di situ mulai berpikir tuh, oh iya ya benar juga ya gitu, atau mau diterus geber gitu. Akhirnya saya pada pilihan ya mendingan ya kerja iya tapi juga menikmati apa yang kita sudah capai juga iya gitu. Jangan sampai kita tua walaupun duitnya banyak tapi kita nggak enjoy kehidupan kita gitu kan, sayang juga. Ya, setuju. Nah, tadi pertanyaan tadi bagaimana? Artinya apakah career mapping yang jelas, di dalamnya ada structure salary yang jelas gitu ya, yang membuat ini salah satu alasan Om Gani bisa stay hampir 20 tahun di Toyota gitu. Ya, kalau di Toyota emang ada grade-nya, mulai dari kalau kita dulu dari D3 kelasnya 5 misalnya, 5, 6, 7, 8 gitu. Terus di beberapa grade juga ada bagi gitu kan. Nah itu memang ada gitu, dan di situ ada paling mentok misalnya harus naik setelah 10 tahun, tapi kalau misalnya bagus bisa cuman 2 tahun, 3 tahun gitu, segala macam gitu. Di tahu juga bahwa di sini seperti ini, kemudian nilainya juga nggak bisa. Kalau misalnya ada nilainya yang bagus, pasti ada temennya nilainya yang kurang bagus gitu. Dibagi ya gitu, jelaskan gitu peraturannya. Kalau di perusahaan lain mungkin ada namanya balance scorecard gitu ya, kerjanya apa aja, terus nilainya berapa gitu ya. Kalau di Toyota nggak sedetail itu sih, nggak sedetail itu. Tapi dijelaskan bahwa seperti ini, jenjang karirnya seperti ini, kelasnya seperti ini, terus dari karir itu juga ada apa yang kita dapat gitu. Misalnya kalau kelas segini dapatnya mobil, tapi dapatnya seperti ini. Ya. Remunerasi lah ya, sistem remunerasinya ya. Jadi ya itu yang membuat kita tertarik kan pastinya gitu. Ya, oke. Nah, Om Gani, selama hampir 20 tahun dengan berbagai tempat rotasi dan mutasi yang dialami gitu ya, pasti ketemu banyak orang nih ya. Sering ketemu banyak orang tentunya, dan pasti punya juga pandangan, informasi gitu ya. Apakah ya kita istilahnya nih, di luar Toyota apakah ada gitu perusahaan yang mungkin sama gitu karir mapping yang bagus, jelas gitu ya, atau bahkan ada yang lebih bagus lagi. Sepengetahuan Om Gani ini tidak bermaksud untuk perbandingan yang negatif gitu, tapi buat memicu teman-teman sobat IG sama FB, ternyata salah satu perusahaan yang mungkin kita sebut karir mapping yang bagus, yang jelas tuh PTA loh, atau perusahaan jenis ini loh gitu loh.
Mungkin Om Gani punya Hmm. pandangan. Kalau kalau saya sebenarnya biasa lah, high gain high risk ya, biasanya begitu. Oke, oke, Kalau kalau yang saya jalani sekarang ini yang sedang-sedang aja gitu. Tadi mungkin salah satu contoh kasus misalnya kalau yang lebih bagus itu kayak di konsultan ya pasti udah tahu semua lah. Ada EY, ada PwC, itu dari sisi remunerasi, dari sisi gaji itu lebih bagus. Atau oke, dulu perusahaan-perusahaan minyak itu lebih bagus. Sekarang yang stabil itu di telekomunikasi ya. Telekomunikasi kan sekarang semua pakai telekomunikasi nih. Walaupun iya, lagi wabah, semua iya, pasti tetap iya, komunikasi itu juga betul, betul, betul. Ini jadi favorit nih, produk seksi juga gitu kan? seksi nih semua komunikasi. Iya, 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 Juga iya. ini dari teman-teman dari Toyota banyak yang pindah ke toko online juga. Orang IT-nya kebanyakan yang di-hire sama toko online Oke, gitu. Kan iya, hukumnya juga buat sama sana. Berarti kan kalau dari kita pindah ke sana berarti di sana lebih bagus. Itu oke, mungkin kita kasih tahu ya, toko iya. online terus tadi startup lah, startup yang sekarang lagi Startup booming. ya, bisnis startup ya. Oke. Ya, Om Gani, saya juga masih apa ya? Saya percaya banget dengan kalimat Om Gani tadi, high gain, high risk ya. Jadi ya Anda mau dapat pendapatan income yang besar ya, Anda juga harus tentunya ada resiko yang besar di balik pendapatan itu ya. Saya Ya, sepakat tuh ya. Seperti salah satunya mungkin oil and gas sama mining ini kan salah satu apa ya? Jenis-jenis usaha perusahaan yang cukup besar gitu gainnya begitu ya. Nah, mm, Om Gani, pertanyaan selanjutnya gini, apa ya uh, indikator apa gitu ya? Kalau ini mungkin Om Gani kalau sempat mungkin memperhatikan atau menganalisa gitu ya, perusahaan yang bagus, indikatornya apa sih? Yang akhirnya kita bilang, wah kece banget nih karir di perusahaan ini. Kalau kita kerja di sini, karir kita bakalan keren deh gitu loh. Indikatornya apa, Om Gani? Mungkin Om Gani punya pandangan gitu. mm. Kalau yang zaman sekarang ya, kalau menurut saya itu agak sulit ya. Agak sulitnya kenapa? Karena sekarang itu orang shiftingnya itu sangat sangat ini banget, sangat mudah banget gitu. Dan indikator Oke, itu kita sebenarnya beberapa kali dapat apa tuh namanya istilahnya most admire company. Oh, apa tuh? Toyota tuh oke, dapat dari oke. majalah. Jadi company paling inilah paling diinginkan orang gitu. Nah, Oke, lihat oke. indikatornya gitu kan. Apakah di sini selalu nyaman, apakah di sini selalu enak segala macam. Ternyata kalau misalnya dilihat juga enggak juga gitu. Misalnya kita misalnya kalau kalau saya secara pribadi kalau melihat sekarang kasus seperti ini itu kan mobil itu mobil itu adalah barang yang eksklusif lah atau barang bukan kebutuhan pokok. Artinya orang kalau misalnya ada kasus seperti sekarang ya nggak beli mobil dulu lah gitu. Ya, Tapi yang ya. bagian pokok lah yang dibutuhkan sekarang. Selain sembako juga telekomunikasi ya pokok ya sekarang ya kayaknya Oh, gitu. ya, produk-produk Hmm. kesehatan ya. Saya kemarin sempat ini ya Pak, sempat ikut meeting dengan Kementerian Perdagangan itu dari berbagai macam perusahaan, asosiasi perusahaan gitu ya. Kebetulan saya dari gabung dari Gaikindo gitu. Nah itu pada curhat tuh perusahaan Oke, mobil, perusahaan karet, perusahaan termasuk perusahaan yang memproduksi ya barang-barang yang sangat dibutuhkan gitu ya, misalnya kayak minum, makanan dan sebagainya gitu. Nah itu memang mereka bisa bertahan gitu ya. Memang mereka bisa bertahan. Tapi biasanya perusahaan pada segmen seperti itu, yang makanan dan minuman itu juga paling banyak perusahaannya gitu. Artinya sebarannya oke. sangat luas. Dan kalau saya mau bilang misalnya gajinya gimana gitu, ya ada yang dari paling rendah sampai paling tinggi gitu. Kalau mungkin yang perusahaan dunia kayak makanan dan minuman itu kayak Unilever gitu ya, itu bagus gitu. Saya kebetulan beberapa teman saya banyak di Unilever juga, di asosiasi itu bagus gitu Unilever. Kalau misalnya mau apa namanya berkarir di situ
Saya bilang oke lah gitu, atau yang lain yang kuat-kuat gitu ya. Ya kebanyakan sih masih perusahaan asing. Kalau di Indonesia mungkin Garuda Food kayak gitu-gitu itu perusahaan makanan yang sekarang banyak berkembang. Oke, oke. Nah, terus gini Om Gani, sepengetahuan Om Gani yang perjalanan karirnya cukup panjang dan baik begitu ya, ada nggak masa waktu seorang karyawan berada pada posisi gini, misal gitu ya, gue udah 5 tahun nih, gue udah 7 tahun, bahkan gue udah 10 tahun, tapi tempat gue di sini-sini aja, ya, terutama mungkin jabatan gue, level gue segini-segini aja gitu ya. Nah, ada nggak satu apa ya, ya ini nggak usah yang harus empirik karena kita harus melakukan riset segala macam, tapi sepandangan Om Gani gitu ya, berapa tahun sih seorang karyawan bisa dibilang karir lo stuck lo, misal gini, 5 tahun nggak naik-naik gitu, maka bisa disimpulkan oh stuck nih orang karirnya, atau sudah 7 tahun stuck, atau bahkan 3 tahun ini udah stuck nih, harusnya sih naik segala macam gitu. Nah, berapa lama Om Gani bisa pandangan Om Gani gitu, berapa tahun orang tuh karirnya disebut stuck gitu? Ya kalau melihat di tempat kita mungkin ya setiap, kalau misalnya sebenarnya dia oke nggak naik tapi dia pindah gitu, itu biasanya oke gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak pindah-pindah tuh berarti ada yang salah gitu. Ada yang salah maksudnya jangan-jangan tempat lain nggak ada yang mau gitu. Oke. Pindah ini artinya maaf, rotasi atau mutasi ya? Iya, pertama Oke. itu. Yang kedua, kalau tadi misalnya nggak naik-naik itu karena nilainya rendah-rendah terus kan berarti perlu dievaluasi gitu. Oke, Perlu oke. dievaluasi pertama dari orangnya sendiri, orangnya udah merasa ya udah segitu aja gitu. Karena ada tuh orang yang kalau misal dikasih tugas nggak mau gitu, itu ya udah tuh biasanya karirnya akan stuck gitu. Kalau misalnya udah nggak mau Oke. berarti nggak mau tantangan gitu. Nggak mau Ya, ya, tantangan ya. ya udah. Artinya dia nggak, ya, ya, artinya dia nggak taat regulasi perusahaan ya, sampai tugas aja dia nggak mau ngejalanin kan gitu kan? Nah, itu yang biasanya yang akhirnya dipinggirkan gitu. Ya udah nih di sini aja Ya, dan nggak bakal ya, ya, kemana-mana ya. juga. Oke, oke. Nah, Om Gani, ya, oke, sepengetahuan umum gitu ya, orang yang rotasi maupun mutasi selama tidak ada promosi, maka tidak ada remunerasi dia yang meningkat atau bertambah. Nah, berlaku Hmm. nggak di perusahaan Om Gani sekarang? Iya berlaku. Kalau jadi dia ada tingkat tertentu yang remunerasinya Ya, tuh nambah gitu. Mm-mm. oke. Artinya kalau kita bicara konsep karir mapping atau pemetaan karir, selama orang itu tidak naik level, maka tidak ada remunerasi dia yang berubah, begitu ya? Iya betul. Oke. Dan Betul. berubah itu ada dua kondisi ya, kalau kita bicara umum ya, ada promosi atau demosi ya. Promosi naik jabatan, demosi turun jabatan gitu kan. Ya, cuman emang kalau yang turun jabatan tuh jarang. Biasanya dikasih Oke, proyek yang jelas gitu. oke. Ya, 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 ya. Oke, oke. Nah, artinya tadi boleh di-clearkan lagi, berarti minimal di perusahaan Om Gani berapa tahun, kalau dia nggak naik level, berarti dianggap karir dia stuck gitu loh. Ya, mungkin sekitar 6 tahun kali ya. 6 tahun ya, oke, oke. Nah, kalau kita bicara umum, ya berapa tahun pun itu pasti disesuaikan dengan regulasi perusahaan di mana dia bekerja ya, Om Gani ya. Nah, Mm-mm. dengan prestasi mungkin dan pengalaman yang cukup panjang, Om Gani ada satu masukan nggak atau advice, nasihat ke teman-teman Sobat IG, Sobat FB, kalau dia sudah berada di titik yang tidak bisa naik level lagi, titik ini artinya sesuai regulasi perusahaan, mau dari 5 tahun, 6 tahun, dan seterusnya gitu, dia harus melakukan apa? Nah, kalau menurut saya Apakah semua orang, harus loncat ke ya, perusahaan lain atau gimana gitu? semua orang punya ini ya, semua orang punya tantangan, semua orang punya challenge gitu ya. Kalau misalnya saya punya pengalaman kakak saya itu udah berapa tahun, terus kemudian mentok, dia shifting berdagang gitu, dan akhirnya sukses gitu ya berdagangnya. Nah, setiap Oke, orang itu dalam menentukan keputusan, apakah dia akan pindah ke tempat lain, atau dia masih terus bertahan di situ,
dengan apa tempat yang sama gitu ya, atau dia minta dimutasi ke bagian lain, itu intinya jangan emosi. Jangan emosi. Pertama jangan emosi. Perhitungannya harus Oke. matang, apalagi zaman sekarang gitu ya. Perhitungan harus matang. Dan dia harus memikirkan nih apa yang dia punya, apa kemampuan dia. Mungkin ini yang menjadi apa hal yang bagus nih ya, ada mentor gitu ya. Kayak Mas Pri gini mentor. Jadi kadang-kadang nih orang nggak tahu nih. Kayak saya misalnya, saya nggak tahu wajah saya seperti apa dari belakang, ya kan? Nah, ini mentor Oke. yang bisa ngasih tahu gitu. Mentor yang bisa ngasih tahu itu Oke. kelebihannya di sini, kelemahannya di sini dengan memperhatikan tentunya ada metode-metodenya lah. Mungkin kalau Mas Pri pakai Oke. Stepin dan lain sebagainya, gitu ya. Itu yang Ya. perlu diajak ngobrol. Jadi jangan sampai kita salah jalan karena cuman emosi doang gitu. Jadi harus ada perhitungan yang matang. Alhamdulillah saya Oke. pernah di perusahaan Amerika gitu ya, perusahaan mobil Amerika. Untung nggak diambil karena dalam berapa tahun kemudian ternyata tutup gitu kan. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya, saya tahu tuh brandnya tuh. Iya, iya, Ya, iya, oke. Iya, 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 oke. Nah, terus gini Om Gani, buat apa ya bahasanya nih, buat orang-orang yang mungkin baru lulus kuliah lah ya. Ada satu mm, tips nggak gitu ya, apa istilahnya nih, eh, bagaimana mencari ya, bagaimana mencari perusahaan yang karirnya bagus, yang nanti jenjang karirnya bagus. Itu gimana cara nyarinya, cara mendapati informasinya gitu, Om? mm. Saya pernah baca ya dan itu saya rasain sendiri. Dulu waktu awal kan kerjanya di perusahaan kecil, perusahaan Napoli. Itu Oke. dari awal dari awal misalnya order gitu ya sampai pembuatan kunci, terus dari mulai casting, terus kemudian kuncinya itu dihaluskan, terus kemudian kuncinya dijual, terus dari awal order barang, order bahan material dan lain sebagainya sampai kejualan itu saya ngerti, saya tahu, saya diajak ngobrol, saya bisa memutuskan gitu ya. Nah, bukan memutuskan sih, maksudnya bisa ngasih masukan gitu dan lain sebagainya. Nah, itu bagus sebenarnya. Bagusnya apa? Kita jadi ngerti A sampai Z gitu ya. Nah, itu yang penting kita kalau bisa ya masuk ke perusahaan yang kecil tapi bagus dan ada mentornya. Setelah itu ketika kita shifting ke perusahaan besar, kita akan sudah lebih punya pengalaman di perusahaan kecil itu. Daripada kita langsung ke perusahaan besar yang kayak misalnya saya sekarang ini udah cuma taunya sebagian kecil doang dari berapa luasnya perusahaan itu gitu. Kita Iya. nggak tahu banyak gitu. Itu secara pengetahuan seperti itu. Cuman kalau secara karir, kalau dari teman-teman kuliah itu pengen langsung mau yang bagus, ya harus siap-siap bekerja keras. Bekerja keras misalnya gimana? Yang misalnya gajinya gede itu kan misalnya kayak perusahaan minyak ya. Teman-teman kita kan banyak yang di minyak ya. Nah itu Iya. kalau memang masih bujangan dan berani fight, nggak ketemu keluarga 6 bulan, nggak ketemu keluarga setahun 2 tahun di luar negeri dan lain sebagainya gitu ya. Itu silahkan gitu, pilihan gitu. Atau kalau misalnya dia mau merintis usaha sendiri, itu lebih bagus lagi gitu dari awal gitu. Oke. Jadi kita juga ke anak-anak yang udah sekarang ini nggak bisa mematok mana sih yang lebih enak karena otak kita ini otak kolonial, sedangkan anak-anak ini milenial. Iya, iya. Betul, betul, betul. Iya, 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 iya. Oke, oke. Nah, terus gini Om Gani, mungkin kita sama-sama pernah dengar ya, dan mungkin juga Sobat IG, Sobat FB pernah dengar, kalau mau masuk perusahaan pada saat tes masuk gitu ya, Hmm. lakukanlah bargaining gaji setinggi-tingginya, maka itu sebenarnya awal di mana Anda bisa ditempatkan di level yang terbaik gitu loh. Terbaik di fase kita saat masuk begitu loh. Nah, benar nggak sih statement itu? Kalau saya sih lebih cenderung ke jujur. Dulu saya juga Oke, awal gitu ya. Eh, saya di awal itu saya ditawarin perusahaan di Cikarang. Nah, saya waktu oke. itu tinggal di Setiabudi kan. Setiabudi tahu sendiri, Setiabudi itu kelilingnya gedung semua gitu. Terus saya
Saya mikirnya gini, gila gue Iya, anak Budi kerjanya di Cikarang. iya, 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 iya. Nah, kalau saya dari situ saya jujur ke waktu itu diwawancara terakhir saya bilang ini ada jemputan atau enggak dan lain sebagainya, terus karena nggak ada ya udah saya lebih baik mundur gitu. Karena saya ngerasa wah masa sih saya nggak bisa dapet yang di itu kan berarti tawaran saya tinggi gitu kan. Iya, Nah, akhirnya di perusahaan kecil masih di Jakarta ya nggak jauh gitu Pulau Gadung ya udah saya ambil gitu. Jadi waktu awal oke. itu kan kita belum punya beban, sebaiknya ya, kalau menurut saya nih, sebaiknya buat anak-anak yang muda sekarang, jujur aja sama diri sendiri, jujur aja sama diri sendiri, tapi juga jangan karena jujur itu kita juga jadi kayak sombong atau gengsi gitu. Itu juga salah gitu. Kita tetap jujur tapi kita punya perhitungan lah bahwa ini lah masih bisa nih gitu. Kalau Mas Pri bilang kan tadi bergennya supaya tinggi. Ya, saya setuju itu menurut saya jujur gitu. Jangan juga ketinggian tuh kayak kesannya sombong. Jadi saya lebih memilihnya katanya jujur Ya, gitu. benar. Apalagi notabene baru baru lulus ya Om Gan ya. Artinya Iya, kalau baru lulus kan paling yang dijual kan paling tidak jadi nama alma mater doang begitu ya, belum ketahuan skillnya gitu kan. belum tahu skillnya. Masih unyu-unyu ya. Iya, iya. Nah, Om Gani, saya ada pengalaman menarik nih ya. Nanti saya juga mau tanya akhirnya ke Om Gani gini. Saya pernah waktu di bagian SDM merekrut anak milenial ya, itu baru lulus kuliah jadi kisarannya sekitar 21 22 begitu ya. Waktu itu saya masih berkarir di Sunter. Nah, jadi dia baru masuk ya, baru masuk kemudian baru bertanya tentang fasilitas. Yang saya sayangkan kenapa nggak nanya saat di interview gitu ya, kan belum dinyatakan diterima. Jadi begitu ditanya, begitu masuk dia langsung tanya, Pak, toiletnya yang seperti gitu ya, terus kemudian fasilitas lainnya yang maksudnya kebutuhan cewek banget gitu Om Dan. Jadi saya ngelihat deskripsi dia tentang fasilitas adalah deskripsi fasilitas-fasilitas yang ada di daerah Sudirman maupun Tamrin. Hmm. Maklum anak milenial. Terus saya tanya pergaulan segala macam gitu ya. Ternyata ya memang ini anak gaul yang high expenses hidupnya gitu ya, pengeluarannya tinggi gitu. Jadi artinya kalaupun dikasih gaji besar pun kira-kira bakalan nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dia gitu loh ya. Nah, kira-kira nih ya, pandangan Om Gani gimana sih buat mungkin teman-teman milenial yang sedang nonton di live IG kita, ada tips nggak buat mereka? Artinya gini, milenial itu tidak bisa diusir mengenai kebutuhan dia yang kekinian. Sepakat nggak Om Gani? Oh. Ya kan? Nah, tapi bagaimana mensiasati yang nggak usah terlalu bijak, tapi paling tidak dia bisa diterima di tempat yang bisa mengimplementasikan ilmu dia saat kuliah gitu loh. Agak susah juga ya. Jadi memang anak-anak ini kalau menurut saya ya, anak ini harus bukan dibenturkan dengan kenyataan karena ini kan pendidikan dari awal di orang tuanya ya. Kalau misalnya dia Oke. dari keluarga yang mampu, terus kemudian di rumahnya toiletnya begini, tempat mandinya begini, kamarnya ber-AC, terus kita kerja di pabrik ya susah gitu. Iya, Berarti kan betul. memang pendidikan dari awalnya gitu. Nah, yang kedua kalau misalnya ya memang ada beberapa anak ini di tempat dia itu titipan dari Oke. orang tuanya, misalnya pembesarnya Astra gitu ya. Ya, Nah itu dia ditaruh di tempat kita, ditaruh di pabrik dan gak dikasih keutamaan gitu. Maksudnya tetap bareng-bareng sama kita, kalau meeting bareng kita, oke. kalau berantem ya berantem Ya, ya, gitu. ya, ya, Pertama itu orang tuanya tuh mendidik dengan bagus menurut saya. Artinya nanti dia ditarik ke perusahaan bapaknya itu udah kenal dunia industri di bawahnya gitu. Jadi ya, ditaruh di situ setuju. sama itu ada beberapa kasus tuh. Yang sekarang yang punya Tunas Toyota itu awalnya juga dimasukin ke tempat kita. Terus yang punya Oke. di Sulawesi gitu ya. Ada itu nama-nama ngetop lah gitu. Itu juga di tempat kita gitu. Di kerja bareng bersama kita. Oke, Eh, oke.
fasilitas gitu, nggak dikasih keutamaan gitu. Nah itu sebenarnya cara pendidikan yang bagus. Nah artinya untuk anak-anak milenial ini kalau menurut saya kita mesti mendidik mereka gitu bahwa hidupnya tuh begini gitu. Karena saya ngelihat gitu ya, kalau misalnya anak-anak milenial ini terlalu dikasih angin juga, itu juga jadinya sayang bangsa ini gitu. Dikasih angin mereka serba instan, serba cepat, serba macam-macam gitu. Jadi caranya juga yang dipakai juga cara-cara instan yang pada akhirnya kadang-kadang melanggar aturan gitu. Oke, oke. Ya, ya, ya. Nah, terus Om Gani ini di jelang jam-jam terakhir kita talk show gitu ya. Hmm. Ya, oke, nggak apa-apa, dilanjut dulu Om Gani. Iya, terputus. Dilanjut dulu. Untuk yang milenial tadi. Mungkin itu pandangan saya pertama gitu. Yang kedua, kalau misalnya kita juga harus menyelami milenial tuh seperti apa sih, keinginannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Katanya sih ya, katanya misalnya mereka tuh lebih memilih apartemen dibandingin rumah. Artinya kan mereka yang penting nikmatin aja gitu. Yang terjadilah gitu. Kalau kita kan mikirnya mungkin terlalu panjang gitu. Mesti punya rumah, mesti ini. Kalau mereka yang dinikmatin. Nah, mungkin juga jadi celah gitu. Artinya sebenarnya bisa jadi dengan uang yang ada segini udah bisa nikmatin, udah bisa gitu. Yang penting kan kayak mereka kan oke, mau kesini nikmatin fasilitas yang ada aja gitu. Nggak mikirin gimana bikin infrastrukturnya gitu. Seperti itu. Iya. Nah, oke, ya. Nah, terakhir Om Gani, senior di sebuah perusahaan manapun punya faktor nggak sih untuk membuat karir juniornya yang di bawahnya itu melejit? Senior yang dimaksud apa, satu alma mater atau gimana nih? Bukan, maksudnya senior nih atasan dia di satu divisi atau departemen bisa bawa faktor anak-anak buahnya itu ikut karirnya bisa melejit gitu. Punya faktor nggak sih gitu? Kalau ngelihat faktanya iya ya. Kalau ngelihat faktanya iya. Biasanya kalau misalnya ada yang orangnya pinter, terus dia punya anak buah nih yang dipercaya, ya biasanya tuh anak buahnya akan ketarik tuh. Dianya naik, anak buahnya nih akan ikut naik. Biasanya begitu, secara fakta. Tapi kalau misalnya lebih banyak mana yang karirnya bagus tanpa senior atau yang karena senior, kalau menurut saya masih lebih banyak yang tanpa senior gitu. Oke, iya. Oke, Om Gani, terima kasih banyak. Kita udah di akhir sesi ya. Jadi Sobat IG dan Sobat FB yang sudah bergabung, mudah-mudahan diskusi kami bisa membawa inspirasi dan bermanfaat bagi yang juga masih berkarir. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu pandangan, satu pencerahan yang bermanfaat gitu. Om Gani, anyway, thank you banget. Sama-sama. Salam buat keluarga, jaga kesehatan. Mudah-mudahan pandemik ini segera berakhir. Silaturahim ketemu fisik begitu loh, ya. Oke, Sobat IG, Sobat Hartono undur pamit. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.